Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus suap yang naik ke permukaan akhir-akhir ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Kenapa saya bilang yang naik ke permukaan? Karena yang baru jauh lebih banyak. Jika Hakim Agung bisa disuap, jaksa bisa disuap, polisi bisa disuap, lantas kemana kita harus mencari keadilan di negeri ini? Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bersama-sama akan menjawab pertanyaan itu, izinkan saya menyampaikan bahwa suap menyuap ini adalah tradisi yang sudah mendarah daging. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain di seluruh penjuru dunia. Kenapa suap menyuap bisa menjadi tradisi? Karena enak sekali. Bayangkan kita sebagai jaksa, uang belanja sudah habis, tagihan masih banyak, listrik di rumah berisik, tiba-tiba ada pejabat yang menawarkan, tolong dimenangkan kasus saya, saya beri uang segini. Enak. Lagi pula dalam prinsip ekonomi, satu hal yang perlu kita upayakan untuk bisa mencapai financial freedom adalah menciptakan multiple stream of income, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah sumber pendapatan yang banyak. Nah, suap ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan oleh kaum kapitalis kepada kita sebagai wujud terima kasih atas dedikasi kita pada jabatan dan power yang kita miliki saat ini. Semakin berkuasa, semakin berpengaruh kita, semakin tinggi penghargaan yang kita terima. Jadi bisa dikatakan suap ini adalah tunjangan kinerja. Sebegitu enaknya menerima suap, levelnya bahkan hampir mendekati puncak kenikmatan dunia. Ya, betul, seks bebas. Bedanya kalau suap itu sifatnya selalu transaksional dan direncanakan, dan selalu melibatkan pihak-pihak yang secara hierarki ada di atas kita. Ya dong. Lagian ngapain kita menyuap tukang becak, tukang parkir, mas-mas tong setan? Kalau seks bebas, ya bebas. Transaksional bisa, rekreasional bisa, direncanakan bisa, spontan juga bisa. Ya kan? Dalam artian tidak direncanakan gitu. Jadi ya seks karena terbawa suasana. Orang Jawa biasa menyebutnya dengan kentu-kentu lucu. Bicara mengenai keadilan ini sifatnya juga sangatlah dinamis, dipengaruhi oleh banyak hal seperti inflasi, serangan Rusia terhadap Ukraina, kenaikan harga kedelai, dan macam-macam. Seandainya dewasa ini keadilan dirasa semakin sulit untuk ditemui, bisa jadi memang
keadilan telah mengalami perkembangan. Ia bukan lagi merupakan produk hak asasi manusia, melainkan telah menjadi komoditi yang mewah, yang memiliki harga ekonomi yang tinggi, seperti halnya tas Hermes, Louis Vuitton, iPhone 14, prostitusi artis FTV. Jika memang demikian, maka apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah ketidakadilan bisa jadi merupakan keadilan, namun dalam tingkat yang lebih lanjut. Semakin banyak hakim dan jaksa yang menyediakan dirinya untuk disuap, sebenarnya adalah upaya mereka untuk menjaga keadilan bagi masyarakat yang punya uang, dan tentunya bagi fungsi uang itu sendiri. Karena untuk apa kita punya uang jika perlakuan yang kita dapatkan masih sama dengan yang lain? Jadi sebenarnya tidak ada gunanya kita mempertanyakan di mana harus mencari keadilan, di mana harus menemui keadilan, jika yang datang ke rumah Anda masih sales IndiHome apalagi Yakult. Keadilan memang masih terlalu mahal untuk Anda. Fokus saja bekerja dan memperkaya diri. Jadikan mahalnya keadilan di negeri ini sebagai pelecut untuk bersemangat menimbun pundi-pundi dan menjauhkan diri dari lembah kemiskinan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Ingat, jika Anda lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salah Anda. Salah orang tua Anda. Sudah tahu miskin, masih nekat punya anak. Jika Anda mati tetap dalam keadaan miskin, itu juga bukan salah Anda. Salah orang tua Anda. Namanya buah kan tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kender TV, ketawa tanpa khawatir.